Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan kembali belajar untuk mata kuliah manajemen bisnis dan operasional. Saya mau share materinya ya. Ini kita pertemuan ke-13. Materinya tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Terlihatkah? Inkah? Terlihat, Pak. Jelas ya. Wait, wait, wait. Oke. Sumber daya manusia. Dari strategi manajemen operasional, ternyata sumber daya manusia merupakan poin keenam dalam 10 strategi untuk mengelola manajemen operasional. Nah, sumber daya manusia ini mengapa dikatakan penting? Karena ya pada dasarnya kalau misalkan dalam sebuah organisasi itu tidak ada orangnya, maka kan tidak ada yang bergerak gitu ya. Walaupun sekarang banyak juga organisasi yang minim akan pekerja. Jadi semua diminimalisasi menggunakan AI, menggunakan robot, dan sebagainya. Namun tetap saja tidak akan pernah menggantikan kreativitas dari manusia, critical thinking dari manusia yang kita butuhkan untuk mengembangkan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di pertemuan 13 ini kita membahas tentang sumber daya manusia itu sendiri, SDM yang biasa kita sebutnya, dan desain kerjanya. Seperti apa manusia bekerja, bagaimana cara mengelola manusia agar bisa bekerja, karena banyak juga beberapa pimpinan-pimpinan di sebuah perusahaan yang ya belum bisa mengelola SDM-nya dengan baik, sehingga desain kerjanya pun nggak jelas gitu, nggak terstruktur dan sebagainya macamnya. Nah, sumber daya menjadi sangat penting, sumber daya manusia menjadi sangat penting karena suatu perusahaan ya butuh orang-orang untuk mengerjakan fungsinya, tupoksi kita menyebutnya, tugas pokok dan fungsi. Keunggulan bersaing suatu perusahaan itu bisa dibangun melalui strategi cara mereka menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Pernah kan kalian mendengar istilah right man in right place gitu ya? Jadi sebagai as a leader, kita nih kalian nih harus juga memiliki intuisi. Intuisi agar em, ketika kita ingin membangun sebuah tim, membangun sebuah kelompok, kan kita biasanya punya orang-orang tuh ya. Nah, orang-orang ini yang harus kita kenali. Siapa dia, kemampuannya apa, skillnya di mana, dan tempatkanlah pada tempat yang tepat. Karena ketika orang ini, apa istilahnya ya, ditempatkan di tempat yang kurang tepat baginya, maka ya percuma aja kayak kita ngajarin ikan naik pohon gitu kan. Ayo ikan manjat pohon gitu. Nggak akan pernah bisa. Atau kita ngajarin siapa lagi? Monyet suruh berenang. Ya bisa aja, cuma tenggelam pastinya. Karena mereka biasa di pohon. Jadi pentingnya sebagai seorang pemimpin atau manajer lah ya di sebuah perusahaan, kita harus tahu betul bahwa, oh ini loh staff saya, ini loh karyawan saya nih, ini loh tim saya, dan si A ini punya kemampuan A, B, C, D. Si B punya kemampuan E, F, G, H. Jadi beda-beda. Jangan sampai karena mereka berteman gitu ya, karyawan itu, terus dikelompokin aja bareng terus-terusan. Ya nggak bisa. Pasti ada keunggulannya. Karena setiap human itu unik. Setiap human itu unik. Nggak bisa kita samaratakan, oh dia, mereka sefrekuensi nih. Ya nggak juga. Dari sefrekuensi itu pasti ada unik poinnya masing-masing gitu ya. Ada yang akademiknya jago, ahli thinking gitu ya, dia berpikir keras, dia bisa. Ada yang menggunakan power yang dia miliki. Power juga banyak, power dari tenaganya mereka, dari suaranya mereka. Dia nggak bisa bekerja dengan tangannya, tapi dia bisa bekerja dengan suaranya, nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya ngomong segala macam, ya, kayak gitu kan, energi, powernya beda-beda. Nah, pentingnya SDM bagi sebuah bisnis. eh, Bisnis tuh kalau dikatakan di slide kan sama dengan peperangan. Betul, mau apapun ya kita perang. Walaupun ketika kita bertemu dengan partner bisnis kita atau pesaing kita, ya kita berteman. Tapi bagaimanapun ada peperangan di sana. Biasanya perang dingin gitu kan. Tapi yang lebih frontal sih sekarang perangnya udah
perang iklan gitu kan ya, perang sindir-sindiran, ada yang satir, itu perang. Macam kalau kalian pernah lihat iklan di TV itu ada iklan tolak angin sama iklan bejo. Kan sama-sama bisnisnya di herbal kan, herbal jamu gitu. Tapi ya tolak angin kan dibilangnya orang pintar minum tolak angin gitu. Nah kalau bejo di iklannya dibilangnya dapat diminum oleh IQ berapapun gitu kan. Jadi saling sindir-sindir itu biasa. Itulah perangnya di situ. Nah bedanya kalau perang itu kan biasanya menguasai wilayah gitu kan. Kalau perang nih ya, dia menguasai wilayah tertentu. Apa ya kayak macam di Israel dan di Palestina kan. Perang ingin menguasai wilayahnya. Israel ingin menguasai Palestina. Tapi kalau di bisnis bukan menguasai apa ya negaranya atau tempatnya atau kantornya gitu ya. Enggak, tapi yang dikuasai adalah wilayah pemasaran tertentu. Jadi areanya. Nah, areanya itu pun bisa banyak. Bisa dari segi memang definisi area. Oh, aku di sini membuat sebuah bisnis. Tadi tolak angin. Tolak angin menguasai area Jakarta Timur. Itu area Jakarta Timur. Sementara Bejo menguasai Jakarta Pusat misalkan. Itu area. Nah, di Jakarta Pusat, sorry, di Jakarta itu yang paling banyak people-nya kan di Jakarta Timur. Ada kurang lebih 2 juta lebih. 2 juta hampir 3 juta lebih people-nya di Jakarta Timur aja. Nah, itu biasanya menjadi perebutan nih wilayah Jakarta Timur. Untuk siapa? Ya, bagi para business owner. Yang direbut apanya? Banyak. Direbut hatinya, direbut manfaatnya, direbut uangnya, banyak lah. Nah, di sanalah terjadi peperangan. Sumber daya manusia menjadi salah satu masalah yang sangat kompleks. Makanya kadang tuh kalau di perusahaan kita suka meng-hire HR, HRD itu yang memang punya benar-benar punya kompetensi, benar-benar punya sesuatu yang bahkan mereka juga nggak tahu kali ya kalau mereka punya sesuatu itu. Nah, di sinilah dilihat oleh pimpinannya, oleh leadernya, ya oleh bosnya lah ya. Ya kalian nanti kalau jadi leader gitu kan harus tepat dalam memilih si HR tadi atau HRD tadi. Kenapa kebanyakan orang-orang SR galak-galak gitu, galak-galak, ya gitulah ya karena yang mereka urusin tuh orang-orang. Kalau ya nggak semua HR galak sih, ada HR juga kan yang memang karena di HR itu pun juga ada ininya ya, ada jobnya masing-masing. Ada yang tentang payroll, penggajian, ada yang tentang penilaian kinerja, ada yang tentang pelatihan dan segala macamnya. Jadi ada yang punya kepribadiannya tegas, ada yang punya kepribadiannya itu humble pun ada. Nah ini kan harus ditentukan oleh leadernya, oleh kalian gitu kan. Siapa yang cocok di bagian KPI penilaian, siapa yang cocok di bagian tadi payroll, penghitungan absensi kan dari SDM tuh, dari HR. Gitu ya. Dan sangat kompleks pasti masalahnya. Bukan cuma faktor produksi, tapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan. Kalau kita melihat sebuah sumber daya manusia people ketika kita bekerja, kita hanya membuat mereka sebagai sebuah angka, ya banyak akan meningkatnya tingkat retensi yang tinggi. Retensi untuk mengundurkan diri, resign, ketika kita hanya melihat SDM ini sebagai sebuah angka aja, bukan sebagai sebuah makhluk sosial. Nah, ketika seorang leader melihat SDM sebagai makhluk sosial, maka akan muncul banyak hal di sana. Kalau kita hanya melihat hanya sebagai angka produksi tadi ya, faktor produksi tadi, kamu harus bisa menghasilkan sales peningkatan sebesar 5 juta per hari. Itu kan hanya angka kan. Tapi kalau sebagai makhluk sosial, kita perhatikan juga terkait kebutuhannya. Teman-teman tahu teori Maslow kan? Nah, teori Maslow itu adalah salah satu kunci dari seorang leader untuk bisa menggerakkan dan mengelola people. Jadi walaupun itu teorinya jadul, tapi ketika kita memahami dan mendalami teori Maslow tadi, hukum Maslow tadi, kita akan mengerti mengerti betul apa sih kebutuhan orang itu bekerja dengan kita. Nah, makanya tuh orang-orang manajemen tuh ya kayak kalian ini ya berteman sama tadi, sama orang juga kan, tapi untuk mengetahui dan melihat sedalam apa mereka bisa bekerja untuk kita, kita harus tahu dulu kebutuhan mereka apa. Nah, mencari tahu kebutuhan mereka ada di tadi teori Maslow.
Ada yang tahu teori Maslow? Lanjut ya. Nah, lanjut ada tujuan strategi sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia ini ya ujung-ujungnya gimana caranya kita bisa manage gitu kan, mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaannya supaya mereka tuh bisa efektif dan efisien. Nah, kalau teman-teman nggak punya kalian ya, kalian nggak punya vision gitu kan, vision ke depan, eh, aku punya tim banyak, tapi nggak tahu nih orang-orang mau dikemanain. Ya buat apa punya tim gitu kan? Ya sebagai seorang manajer ya kalian ya harus tahu betul bahwa saya butuh tim berapa di tim saya. Oh saya butuh lima. Lima apakah lima itu cukup untuk menggerakkan fokus kerja kalian gitu kan? Oh cukup. Ya lima orang ini berarti kan bisa kan? Makanya ada efektif efisien. Kenapa harus efektif efisien? Karena ujung-ujungnya berkaitan dengan operasional. Operasional dari perusahaan kalian sendiri. Nah, namun sebelum kita menetapkan tujuan dari strategi mengelola si sumber daya manusia ini, kita harus pastiin dulu dua hal. Yang pertama udah pasti orang-orang ini bisa dikreatifkan atau dimaksimalkan secara efisien. Tim kalian harus efisien. Ya, ya efektif perlu, tapi diutamakan efisien, seefisien mungkin. Yang kedua, orang-orang ini atau tim ini harus punya kualitas kerja yang memadai, ditambah dengan komitmen, ditambah lagi dengan kepercayaan satu sama lain. Nah, ini agak sulit nih. Jadi, sebagai manajer gitu ya, kalian nih untuk bisa menetapkan tujuan untuk mengelola si SDM tadi, orang-orang tadi, kita harus tahu dua hal ini dulu. Orang-orang ini harus efisien pokoknya. Efisien itu sedikit kan, sedikit tapi efektif gitu. Nggak harus banyak, ya buat apa banyak juga tapi nggak guna gitu. Ngapain ini menu-menuhin kantor doang gitu kan. Yang kedua, kita harus seleksi gitu kan ya, seleksi dengan dicek apakah mereka punya kualitas kerja. Sekalipun sudah diseleksi dan sudah masuk, ya perlu ada KPI tadi, penilaian kinerja tadi, ada indeksnya gitu kan. Karena orang tuh biasanya kalau mau masuk kerja, baru pertama-tama kali kerja, motivasi kerjanya tinggi. Tapi ketika sudah ya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kadang tuh motivasinya udah mulai beda tuh. Tadinya aku semangat nih mau kerja, mau untuk ini ada motivasinya. Tapi setelah bekerja udah lupa, lama-lama buram dengan motivasinya. Maka dari itu perlulah kita cek tadi kan, tadi komitmen. Karena ada kualitas kerja yang memadai dengan komitmen bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang mereka daftarkan di awal, mereka apply di awal gitu. Oh, aku mau kerja jadi staff marketing. Ya udah, itu poinnya. Marketing harus punya komitmen dan kepercayaan satu sama lain. Ini maksudnya adalah kepercayaan antara kamu nih sebagai manajer dan si tim yang kamu akan kelola tadi. Ketika dua hal ini sudah kalian dapatkan, barulah kita bisa mendesain pekerjaannya. Kita bisa mendesain. Oh, si tim A, kamu bagian X, tim B bagian C, tim C bagian Z. Nah, seperti itu. Jadi kita efisiensikan dulu timnya, lalu kita lihat kualitas kerjanya mereka seperti apa dengan komitmen di awal. Makanya kadang tuh di perusahaan-perusahaan suka ada kontrak gitu kan, kontrak kerja, komitmen, ada penalti di dalamnya, ada PKWT kita menyebutnya, perjanjian kerja waktu tertentu, dan lain sebagainya, untuk mengecek komitmen. Dan percuma juga komitmen tanpa kepercayaan. Nah, kepercayaan inilah yang butuh waktu. Kalau sebagai HR, karena waktunya sedikit, nah disinilah perlu pengalaman. Ya kan pintu utama ketika seseorang masuk ke perusahaan kan dari HR-nya kan. Sementara HR pun nggak kenal dia siapa. Makanya banyak tuh sekarang trennya tren orang dalam gitu kan. Satu memudahkan HR supaya nggak terlalu mengulik lagi karena udah tahu referensi. Kadang perusahaan juga memberikan informasi lowongan kerja nggak langsung ke orang luar. Jadi perusahaan tuh nginfoin ke orang dalamnya dulu. Kita ada lowongan nih. Bagi siapa yang mau bekerja, saudaranya, tetangganya, silakan apply. Kadang begitu.
Karena untuk mempermudah HR, oh ini bawaannya si X misalkan. Oh Pak Rusli bawaannya si X. Berarti kan sudah ada kepercayaan. Berarti Pak Rusli tahu budaya kerjanya seperti apa di sini. Nah itu orang dalam seperti itu biasanya untuk memudahkan HR juga. Kalau benar-benar murni dari orang luar banget, akan butuh kerja keras bagi tim HR untuk apa ya, melihat luar dalam si orang ini untuk masuk ke sebuah perusahaan. Nah, strateginya ada tiga nih. Kita rencanakan dulu tenaga kerjanya. Direncanakan, kita butuh berapa tenaga kerja gitu kan. Perencanaan tenaga kerja. Kita butuh berapa tenaga kerja di bagian tersebut. Terus penetapan standar tenaga kerja. Ada standarnya, SOP-nya. Kamu kalau kerja di sini ngapain kerjaannya? Jadi nggak bingung gitu kan orang tuh, kita planning dulu, kita butuh 10 orang di produksi. Nah, 10 orang ini ngapain kerjanya? Makanya dibuat SOP standarnya. Yang ketiga, penetapan desain kerjanya. Nah, barulah muncul desain kerjanya, alur kerjanya. SOP itu semuanya jadinya tuh di tiga hal tadi. Kita rencanakan dulu, oh bagian produksi hanya 10 orang, nggak boleh lebih, harus 10, nggak boleh kurang juga. Karena itu udah standar untuk memproduksi sesuai target. Kalau kita 15, kebanyakan, overload, nanti over budget. Kalau cuma 5, kesedikitan. Nanti nggak capek target, makanya 10 paling pas dalam perencanaan tenaga kerja. Supaya target kita kesampaian, operasionalnya ditekan. Gitu kan ya. Ya kan ada biaya air, biaya listrik, biaya wifi. Kalau yang makainya 15 orang kan lebih banyak. Kalau air kan ya banyak lah pokoknya. Belum, ya banyak hal lah operasional. Jadi direncanakan dulu berapa jumlah tenaga kerjanya, tetapkan standar kerjanya. Sebagai seorang produksi, kamu harus apa, kamu bisa apa, lalu buat desain kerjanya. Kamu harus begini. Itu desain kerja. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan jumlah tenaga kerja. Pertama, tadi kan kapasitas produk yang dirancang. Kita mau bikin berapa kalau produksi? Target kita 10.000 dalam waktu sebulan. Berarti berapa orang yang tepat untuk menghasilkan 10.000 produk tadi? Terus dukungan yang diperlukan. Tim produksi udah 9 nih. Mau nambah orang nggak? Satu jadi 10. Tanya lagi sama timnya. Sebagai seorang manajer kan gitu. Tanya lagi. Kalau dari tim produksi nggak perlu nambah orang lagi dan sanggup dengan 9 orang tadi, ya udah jalanin. Malah bagus kan. Tidak merubah apapun gitu. Tetap target tetap ada, tapi nggak merubah apapun. Nah, biasanya muncul kendala nih kalau kita lagi menstrategikan penetapan si sumber daya manusia tadi. Ada yang namanya nih, satu, strategi produk. Apa keahliannya? Kita harus tanyakan kan. Ini kendala supaya eh agar tidak menjadi kendala dalam merencanakan strategi untuk memaksimalkan orang-orang ini, kita harus tahu dulu apa keahliannya, apa bakatnya, apa keamanannya. Jangan sampai kita ngerekrut orang, maling orangnya. Nggak aman gitu kan. Oh maling nih dia nih, klepto gitu kan. Nah itu makanya orang-orang XR tuh biasanya lahir dari orang-orang yang ya pemikir, terus eh, ya dia pengen tahu banget tentang orang gitu kan. Bahkan ada yang belajar stenografi. Bagaimana caranya mereka membaca tulisan tangan orang gitu kan. Dia bisa, ya bukan nggak harus dari psikolog ya, tapi hal itu bisa dipelajari. Stenografi, membaca raut wajah, em, melihat ekspresi orang itu bisa dipelajari. Lambat laun, karena butuh apa istilahnya pengalaman kan. Makanya biasanya kalau kerja tuh ada sesi interview bukan? Nah interview kan datang tuh. Nah saat datang itulah mulai si HR tuh melihat cara berpakaiannya, raut wajahnya, disuruh nulis tangan kan, stenografinya gitu. Terus nggak bisa menilai akademiknya. Ada interview, ada seleksi psikotes gitu kan. Nggak bisa nilihat kesehatannya, ya seleksi kesehatan. Ya seperti itu. Karena untuk supaya perusahaan itu punya standar tadi, bisa menetapkan standar tadi, nggak asal main terima aja. Oke ya. Lalu kapan jadwal dalam sehari atau setahun mereka bekerja? Kapan jadwal itu bisa membuat
apa istilahnya perusahaan itu tetap berlangsung gitu ya kegiatannya. Tadi ya apa, kapan, terus di mana? Di mana tuh maksudnya di mana mereka ditempatkan orang-orang ini. Disesuaikan dengan iklim dan suhunya. Ya orang luar negeri misalkan ya orang asing gitu kerja di Indonesia kepanasan ya berarti kita harus sesuaikan ruangannya. Suhu ruangannya disesuaikan. Ya sama kayak kita kalau kita kerja di luar negeri. Pasti biasanya orang-orang sana menyesuaikan suhunya, suhu di ruang kerjanya. Lalu kebisingannya. Kalau di tempat kerja kan mendesain desain ruangannya kan apakah bising, apakah orang-orang ini perlu ketenangan dalam bekerja gitu kan, sesuaikan kebisingannya. Di diperjelas atau diperdetail dengan desain ruangan tadi. Kalau ruangannya kita di pinggir jalan gitu kan, kita lantai cuma satu, ruangan di pinggir jalan, tapi kita butuh fokus untuk bekerja. Sementara setiap hari, setiap jam, setiap menit, motor, mobil, truk lewat dan berisik. Itu gimana cara ngatasin ya? Kita bikin peredam di ruangannya, bikin karpet, lantai, segala macam lah. Supaya bisa tidak terlalu bising dalam bekerja. Pencahayaan, kualitas udara itu pun difikirkan oleh HR. Nah, lalu prosedurnya. Seperti apa prosedur dalam penggunaan teknologi? Penggunaan teknologi ada alatnya kan? Gimana cara menggunakan alat ini? Nah, itu harus diajarin juga, makanya perlu SOP. Terus gimana cara menggunakan mesin ini, peralatan ini? Ada SOP-nya sehingga ada karyawan masuk baru, baca SOP, bisa jalan. Nggak perlu lagi ada, ya perlu sih apa ya, human touch itu perlu. Kayak kalau baca doang kan kadang suka pusing kan. Ada human touch tuh biasanya oleh pimpinannya atau teman rekan sekerjanya yang udah senior gitu. Nah, mereka biasanya mengajarkan itu human touch tadi, to human being gitu kan. Lalu siapa gitu kan? Siapa siapa maksudnya itu lebih kepada perbedaan individu antara satu dengan yang lainnya. Kekuatan kelemahannya. Jadi siapa yang di sana tuh punya power lebih kuat gitu kan? Siapa yang di sana punya power lebih lemah? Untuk apa? Ya untuk kita mengenal gitu kan, mengenal orang tersebut dan responnya seperti apa. Kemudian bagaimana strategi tata letak dari ruangannya dan orang-orangnya tadi. Ini seru sebenarnya kalau ngomongin tentang strategi sumber daya manusia. Karena sebagai seorang ya kita ahli dalam manajerial kan, ini yang harus kita kuasai nih, teman-teman semua nih. Ketika kita berada di sebuah perusahaan atau bahkan kita dipercaya sebagai manajer di perusahaan tersebut, kita harus pandai-pandai mengelola si tenaga kerjanya. Lalu kita rencanakan, nih kan perencanaan tenaga kerja tadi sudah ya, stabilan, jadwal kerja tadi sudah, terus standar kerja juga sudah tadi kan, atau kita menyebutnya labor standar. Jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Ada timeline lah istilahnya. Ada deadline gitu kan. Dia punya timeline, dia punya deadline dalam timeline tadi. Standar tenaga kerja. Oke, lanjut. Nah ini dia job design atau desain kerja. Itu sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas si orang tadi dalam suatu pekerjaannya di dalam perusahaan tersebut. Jadi desain kerjanya seperti apa? Jadi dia menggunakan pendekatan apa? Ada 7 komponen untuk menentukan desain kerja. Pertama dari spesialisasi pekerjaannya. Dia apa nih? Dia spesialisasinya apa nih? Ya dia sebagai apa? Marketing kah? Finance kah? Jadi spesialnya di mana dia? Lalu ekspansi pekerjaannya. Dia bisa apa selain marketing atau selain finance? Jadi nggak cuma satu doang kan, dia bisa ekspansi nantinya, bisa dipromosi, bisa demosi. Makan ya jangan heran ketika di sebuah perusahaan yang tadinya dia jadi marketing tiba-tiba dia jadi finance tapi di bagian manajernya gitu kan. Ya karena dia punya kemampuan untuk expand tadi, punya expand. Ini yang harus kita cari, kualitas orang-orang seperti itu. Spesifikasi perlu, spesialisasi perlu. Tapi orang yang bisa ekspansi itu lebih penting. Kita harus cari yang jago, benar cari yang jago. Tapi juga harus bisa cari yang mau expand. Yang nggak hanya di zona nyamannya aja. Kalau kita tugaskan kamu ke Irian Jaya, bisa ya? Siap, oh jago, jalanin. Gitu kan. Jadi yang semua harus siap gitu. Namun tidak mengurangi tadi jangan lupa dengan
tenaga kerja sebagai makhluk sosial. Jangan lupa dengan teori Maslow tadi, kebutuhan manusia tadi. Segitiga piramida teori Maslow tuh. Nanti teman-teman belajar ya. Komponen psikologis yang ketiga, jangan lupa orang ini tadi ya psikologisnya seperti apa. Lalu tim yang mandiri yang keempat, timnya itu tim yang mandiri itu lebih ke nggak apa-apa harus leadernya lagi. Jadi mereka sudah bisa autopilot gitu lah ya. Yang mandiri itu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nggak setiap hari harus diarahin dulu, arahin lagi, pusing. Yang kelima, motivasi dan sistem insentif. Nah, ini dia penting nih. Kalau kalian hanya nyuruh orang kerja, nggak ada insentifnya, pusing mereka. Nggak akan nggak akan selesai pekerjaannya juga. Nah, insentif tuh banyak, bisa dalam bentuk apresiasi, penghargaan, uang, kenyamanan bekerja, fasilitas, itu insentif dan diberikan motivasi. Yang keenam, ergonomi dan metode kerja. Gimana metode kerjanya WFH, WFO, atau WFA makan anywhere gitu kan dimanapun. Jadi ada metode kerja seperti apa gitu kan mereka tuh. Lalu tempat kerja visual. Nah, dijelaskan, dilihatkan bahwa oh kamu kerja di sini loh, ini meja kamu, ini ruangannya ini. Nah, ini ada tempat kerja visual. Ada visualnya. Kalau spesialisasi pekerjaan udah tadi saya jelaskan ya. Ini udah, ekspansi juga udah. Nah, ini kan ekspansi kan. Rotasi pekerjaan tuh. Di dalam ekspansi itu ada pemekaran, ada rotasi, ada pengayaan, dan ada pemberdayaan. Jadi ada 4 hal untuk ekspansi ini. Tadi tidak hanya kamu jago di satu bidang tertentu, tapi kamu orang yang bisa diekspansikan, bisa ditingkatkan gitu, dimaksimalkan lagi kemampuannya. Tadi ya ini kalau psikologis sudah tadi kan. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya, aspek psikologis. Tim yang mandiri bisa memastikan setiap individu memiliki kontribusi dalam tim. Tim yang mandiri berarti setiap individu harus punya kontribusinya. Jangan sampai ini dia jadi benalu, ya buat apa? Kick out, selesai. Dan setiap orang harus punya jobnya masing-masing. Dan ketika jobnya dirangkai menjadi satu, ada output yang dihasilkan, selesai. Sederhananya itu ketika tim itu akan dikatakan sukses ketika outputnya berhasil tanpa ada kecemburuan sosial di antara yang lainnya. Nah, itu dia tuh. Kecemburuan sosial tuh banyak hal ya. Nggak ada yang terlalu capek, nggak ada yang terlalu santai. Jadi semuanya sama, sesuai porsinya. Tapi outputnya jadi gitu kan. Salesnya dapet. Targetnya bulan ini 50 juta. Timnya kan ada 5 tuh. Ada yang tim follow up, tim lapangan, ada yang tim sosmednya misalkan, ada tim marketingnya juga. 5 orang ini dapat nggak 50 juta? Jadi nggak satu orang 50 juta bersaingnya. Jadi satu saling berhubungan gitu ya di antara yang lainnya. Nah itu yang harus kita bentuk adalah dari si manajernya tadi atau leadernya tadi. Gimana cara membentuk tim ini dengan outputnya yang ditargetkannya apa dan apa yang mereka kerjakan dengan berlima orang tadi. Itu contoh ya. Nah ini rangkaian kerja nih. Nah ini kan rangkaian desain kerja. Tim yang mandiri itu satu dia spesialisasi kan nih. Spesialisasi sudah. Lalu coba kita mekarkan pemekaran. Jadi dia ini nggak cuma di satu kan, bisa kerja yang lain lagi. Setelah itu kita pengayaan. Pengayaan tuh dikuatkan lagi gitu kan, dikuatkan lagi kemampuannya dengan naikin levelnya gitu kan, naikin levelnya lagi nih, naikin bebannya, pressure-nya ditinggikan. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan. Ketika sudah pemberdayaan ini maksudnya orang itu sudah bisa menghasilkan bentuk, menghasilkan output, menghasilkan kontribusi, sehingga disebutlah tim yang mandiri. Kalau hanya baru dalam tahap spesialisasi saja, ya mereka hanya akan sendiri-sendiri gitu kan. Spesialisasi aku jago nih, jago marketing, jago sosmed. Ya udah dia hanya jago sosmed aja. Nah, pemekaran coba dimekarkan, dibuka lagi wawasannya, dibuka lagi kemampuannya dia. Coba lagi yang lainnya sampai endingnya tuh dia bisa memberdayakan, menjadi tim yang diberdayakan, menjadi tim yang punya daya saing. Makanya kan banyak perusahaan yang punya tim-tim-tim diadu gitu kan. Tim Karawang, tim Jakarta, terus tim Bogor diadu kadang tuh. Ya untuk apa ya? Untuk menjadi tim yang mandiri.
perlu memang adanya perlombaan seperti itu. Motivasi, sistem insentif ini sudah tadi ya. Kemudian metode kerja pun juga sama, tadi juga sudah. Ergonomi apa sih? Ergonomi itu maksudnya apa nih? Dia ngerti dan dia paham bahwa dengan adanya apa istilahnya ya, orang-orang yang bekerja dalam sebuah tempat itu pasti mampu meningkat kinerjanya gitu. Jadi ergonomi itu kinerja yang meningkat dari orang-orang tadi. Nah, itu ergonomi dengan metode kerja yang tepat gitu kan. Makanya ergonomi disangkutkan dengan metode kerja. Ergonomis lah gitulah ya. Ergonomis. Tempat kerja virtual sudah, soal latihan. Soal latihan bisa kalian jawab nanti ya nih. Ini nanti saya upload di YouTube juga biar kalian juga bisa belajar lagi. Mungkin ada yang kelewat tadi materinya, dijawab juga boleh. Buat latihan juga nanti di rumah gitu ya. Karena kan di slide kalian nggak ada soal latihan kan. Kalau kecepatan bisa di pause aja di YouTube-nya nanti ini ya. Nomor 4 dan nomor 5. Mana nomor 5? Oke. Itulah tadi pembelajaran kita di pertemuan ke-13 ini tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Menjadi hal yang menarik ketika kalian mampu untuk mengelola sebuah tim untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan ini mau sesulit apapun, mau targetnya sebesar apapun dari perusahaan, selama kalian sebagai manajer mampu memilih tim dengan tepat, memilih tim dengan baik, kesulitan-kesulitan pasti bisa terlewati. Kenapa? Karena untuk mencapai target ini, dari leader kalian pasti kan sudah punya SOP-nya, sudah punya standarnya. Pasti bisa, seasalkan kalian punya tim yang tepat, tim yang baik. Targetnya 50 juta ya bulan ini. Mereka nggak asal ngomong 50 juta. Pasti ada, apa istilahnya ya, historical sales di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Dan ada pertimbangan dengan lingkungan atau dengan ekonomi sekarang, dengan apapun lah, dengan pesaing. Sehingga ketika leader kalian minta untuk target 50 juta achieve di bulan ini, ya kalian bisa bentuk nggak timnya untuk bisa mencapai 50 juta tadi. Kesalahan terbesar ketika seseorang tidak achieve di target, ya karena tadi manajernya kurang cermat dalam memilih tim dan mengelola tim. Bukan targetnya yang kebesaran, tapi manajernya yang kurang handal dalam mengelola tim tadi. Jadi, tadi cara-cara mengelola tim juga sudah saya sampaikan. Apa yang perlu kalian buat, strateginya juga sudah saya sampaikan. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.